Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Tika Family. Kita buat ide jualan takjil Ramadan yuk. Nah, di sini aku menggunakan gula merah, boleh diganti dengan gula aren ya, sebanyak 250 gram. Ini aku sisir kasar seperti ini biar mudah aja untuk melarutkannya. Kemudian gula merah yang sudah kita sisir kasar, kita masukkan ke dalam teflon. 2 ikat daun pandan, lalu kita tambahkan air sebanyak 100 ml. Nah, ini kita akan larutkan gula merahnya sampai benar-benar larut. Api yang kita gunakan api sedang, cenderung kecil ya teman, biar nanti nggak cepat gosong. Setelah gulanya larut, di sini aku tambahkan parutan kelapa sebanyak 300 gram. Lalu ini kita masak hingga benar-benar matang ya teman. Kita aduk-aduk seperti ini sampai larutan gula merah tertutupi dengan kelapa dan airnya mulai larut. Tidak lupa kita tambahkan sejumput garam ya teman. Maaf tadi tidak terekor. Nah ini kita aduk lagi sampai benar-benar semuanya tercampur rata dan unti kelapanya ini benar-benar matang. Nah, kalau kalian rasa kurang manis, kalian boleh tambahkan gula merahnya ya teman, atau kalian boleh padu padankan atau menambahkan 2 sendok makan gula pasir. Tapi menurut aku ini udah manis banget ya, jadi aku nggak tambahkan gula pasir. Nah, ini udah mulai kering, kita angkat, kemudian kita sisihkan. Kemudian kita akan buat jus pandannya atau sari pandan aslinya. Untuk pandannya di sini aku menggunakan 12 lembar. Lalu aku tambahkan air sebanyak 270 ml. Lalu ini kita blender sampai semua daun pandannya ini hancur. Nah, setelah hancur seperti ini, kita sisihkan dan matikan blendernya. Siapkan wadah, kemudian kita tuang pandan yang sudah kita blender, kita ambil sari pandannya ya teman. Nah, setelah kita ambil sari pandannya semua, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini dia sari pandan asli yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini aku masukkan di gelas ukur ya teman. Nah, ini aku dapat sari pandannya sebanyak 250 ml. Nah, nanti kalau kurang kalian boleh tambahkan. Nah, di sini aku mempunyai 300 gram tepung ketan, lalu aku tambahkan 30 gram tepung beras, setengah sendok teh garam. Nah, ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan sedikit demi sedikit sari pandan yang sudah kita buat tadi. Sebaiknya untuk sari pandannya jangan dimasukkan semuanya. Pastikan kalian memperhatikan kelembaban tepung ya teman, takutnya nanti keenceran. Nah, di sini aku coba menggunakan tangan ya untuk menguleni adonannya. Tidak lupa aku tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, lalu aku tambahkan juga pewarna hijau. Nah, sebaiknya kalian mengadonnya dengan tangan ya teman, dan pastikan tangan kalian ini udah dalam keadaan bersih. Nah, setelah tercampur rata semuanya, hasilnya seperti ini. Nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras. Karena warnanya masih agak pucat, lalu aku tambahkan lagi pewarna makanan ya sebanyak 3 tetes. Lalu ini kita aduk lagi sampai benar-benar semuanya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, siap untuk kita gunakan. Kemudian kita ambil adonannya, lalu kita akan bulat-bulatkan, kita kepal-kepalan dulu ya teman. Lalu ini kita kempiskan, lalu kita isi dengan unti kelapa yang sudah kita buat di awal tadi. Lalu pastikan ini rapat ya, biar unti kelapanya nanti nggak keluar. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Lalu kalian bisa alasi dengan daun pisang atau daun pandan. Kalian lakukan sampai semua adonan habis dipulun. Nah, ini hasilnya lumayan banyak ya teman. Aku dapat sekitaran 40 butir kue bugisnya ya teman. Nah, ini siap untuk kita kukus. Pastikan untuk pengukusannya ini udah kita panasi terlebih dahulu. Lalu kalian kecilin apinya, lalu kalian boleh masukkan kue bugis yang sudah kita buat tadi di awal.
Nah, ini kita kukus sampai kue bugisnya matang atau selama 15 sampai 20 menitan ya, teman. Dengan api sedang dan pastikan airnya udah dalam keadaan panas. Nah, setelah matang hasilnya seperti ini, kalian bisa sisihkan. Nah, kalian kukus kembali kue bugisnya sampai semuanya habis terkukus. Selanjutnya kita akan buat flas santannya. Di sini aku menggunakan tepung maizena sebanyak 20 gram. Kita masukkan ke dalam wadah yang bersih. Kemudian aku tambahkan 2 saset santan instan ukuran 65 ml. Ini kita masukkan semuanya ya, teman. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 400 ml. Ini juga kita masukkan semua ke dalam campuran tepung maizena dan santan instan. Tidak lupa aku tambahkan 2 lembar daun pandan yang aku potong-potong. Lalu di sini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, tadi aku tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, ini siap untuk kita masak. Nah, untuk memasaknya di sini kita menggunakan api sedang sambil kita terus aduk ya, teman, biar nantinya flas santannya ini enggak gosong. Nah, ini udah mulai mendidih, kita masak lagi sampai agak benar-benar matang dan benar-benar mendidih ya, teman, sambil terus kita aduk. Nah, hasilnya ini nanti agak kental ya. Nah, ini udah mulai mengental dan udah mulai matang, kita angkat kemudian kita sisihkan. Nah, untuk packingannya kita masukkan dulu flas santan yang sudah kita buat. Nah, flas santannya ini udah dalam keadaan hangat-hangat kuku atau udah dalam keadaan dingin ya, teman. Jadi sebaiknya kalau kalian packing flas santannya ini enggak dalam keadaan panas. Kemudian kalian ambil kue bugisnya lalu kalian tata di atas flas santan. Nah, ini kita lakukan sampai semua cup terisi. Nah, untuk teman-teman yang suka dengan ide jualan takjil Ramadan yang aku buat hari ini, boleh di-like dan share yang banyak ya ke sosial media kalian supaya resep ini semakin bermanfaat. Nah, jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah, ini kita akan tutup ya. Packingannya lumayan menarik. Kalian bisa jual ini dari rumah secara online atau nantinya kalian bisa buka lapak khusus untuk menu takjil. Nah, untuk mempercantik tampilannya, kalian bisa kasih stiker jualan. Biar harganya juga bisa lebih up ya, teman. Dan untuk harga jualnya, kalian bisa sesuaikan dengan harga bahan, harga stiker, dan harga packingan. Ini wajib untuk kalian coba dan bisa dijadikan ide jualan untuk Ramadan. Di sini kita akan coba ya, teman. Nah, ini kenyal-kenyal banget kue bugis mandinya. Manisnya pas, gurih, pokoknya recommended. Nah, selesai sudah tutorial cara membuat ide jualan takjil Ramadan kue bugis mandi. Semoga resepnya bermanfaat ya. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.